Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan sedikit mengenai konsep perencanaan keuangan syariah. Namun sebelum itu, kita juga perlu memahami apa perencanaan keuangan syariah secara konvensional. Jadi sebenarnya kalau kita bicara mengenai perencanaan keuangan, itu sebenarnya adalah proses mencapai tujuan kehidupan dengan pola melakukan perencanaan secara terintegrasi dan terencana. Harapannya adalah bukan hanya kebutuhan saat ini, tapi juga tujuan masa datang kita bisa capai. Nah, kalau kita bandingkan dengan konsep yang syariah, tentunya ini ada sedikit perbedaan, di mana proses tadi harus mengikuti aspek-aspek sesuai dengan syariah. Ya, tentunya kita bisa melihat di mana di dalam Al-Quran pun di surat Al-Hasyr ayat 18 itu menyatakan bahwasanya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan persiapkan apa yang Anda harus siapkan di masa yang akan datang atau untuk hari esok. Jadi pola perencanaan itu sebenarnya hal yang harus kita lakukan untuk bisa mencapai tujuan keuangan kita di masa yang akan datang. Terlepas dari hal tersebut, sebenarnya konsep perencanaan keuangan secara konvensional itu kita juga harus melihat terkait dengan siklus hidup setiap manusia. Ya, bahwasanya kita akan melalui setiap fase dalam kehidupan. Dan setiap fase dalam kehidupan tersebut membutuhkan perencanaan keuangan yang tertata secara rapi. Ya, namun demikian, kalau kita bicara dalam konsep syariah, tidak hanya selama kita hidup kita melakukan perencanaan, tapi juga planning afterlife. Dimana kalau kita bicara mengenai konsep syariah, kita mengenal apa yang kita sebut dengan wakaf. Dimana kita menyisihkan sebagian dari kekayaan kita untuk kemaslahatan umat, bukan hanya untuk diri kita sendiri. Nah, kalau kita kaitkan dengan konsep syariah, sebenarnya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan terkait dengan hal tersebut. Ya, kalau di konvensional kita mengenal ada 3 aspek dalam perencanaan keuangan. Yang pertama kita bicara mengenai wealth protection, yang kedua kita bicara mengenai wealth accumulation, dan yang ketiga kita bicara mengenai wealth distribution. Nah, kalau kita kaitkan dengan yang syariah, tentunya kalau bicara wealth protection, kita tentunya harus mengikuti kaidah-kaidah yang diatur di dalam syariah terkait dengan proteksi yang diperbolehkan sesuai syariah. Nanti pembahasannya akan lebih detail di materi-materi yang selanjutnya. Terkait dengan wealth accumulation, ini juga ada aspek-aspek yang perlu dipahami agar setiap investasi yang kita lakukan sesuai dengan kaidah syariah. Misalnya terbebas dari maisir, gharar, maupun dari riba. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan wealth distribution. Nah, ini di dalam kaidah syariah tentunya sudah jelas. Pembagian atas harta waris sudah ada bagiannya. Dan ini juga termaktub di dalam Al-Quran, surat An-Nisa, dinyatakan bagian dari setiap ahli waris itu sudah jelas tertulis di sana. Nah, yang membedakan unsurnya adalah terkait dengan kaidah-kaidah syariah. Dan satu hal yang membedakan terkait dengan konsep syariah adalah di dalam syariah kita mengenal yang disebut dengan wealth purification, di mana bahwasanya atas harta yang kita miliki atau income yang kita peroleh itu ada sebagian yang bukan menjadi hak kita, dan atas income tersebut kita harus keluarkan dulu, sehingga atas harta yang kita berikan itu memberikan manfaat bukan hanya untuk kita tapi bagi keluarga kita. Dan oleh karena itu kalau kita bicara perencanaan keuangan sesuai dengan syariah adalah proses mencapai tujuan keuangan dengan pengelolaan keuangan secara teratur dan terintegrasi sesuai dengan konsep syariah. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.